Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Bandung ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 4 varian Wi-Fi only warna hitam dengan harga Rp5.315.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera ya. Seperti biasa, sebelum kita packing, kita akan lakukan review singkat ya, unit yang akan kami kirim ke kota Bandung. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan IMEI atau jaringan ya. Sesuai dengan varian yang Anda pilih ya. Anda memilih varian Wi-Fi only, artinya HP ini hanya bisa digunakan, artinya HP ini sementara ya, belum didaftarkan ya. Jadi IMEI-nya belum didaftarkan ke bea cukai, jadi hanya bisa digunakan menggunakan WiFi, tetapi jangan khawatir, kadang-kadang masih bisa dipancing menggunakan kartu tertentu. Nah, ini buktinya ya, kita coba kita pancing menggunakan kartu Indosat ya. Ini sinyalnya muncul, 4G plusnya sudah muncul ya. Coba kita buka browsing. Nah, lancar ya. Jadi untuk Sony versi Jepang itu sinyalnya ya 1212 seperti itu ya, 123 123 seperti itu, jarang sekali full ya seperti itu. Jadi kita ulangi ya, meskipun varian yang dipilih adalah varian Wi-Fi only, tetapi kadang masih bisa dipancing menggunakan kartu tertentu. Dalam hal ini kartu yang sering berhasil adalah kartu Indosat Tri 2 itu ya. Kemudian ada juga yang XL juga kadang bisa seperti itu, tetapi yang sering berhasil itu menggunakan Indosat atau Tri. Itu pun juga harus butuh beberapa kali percobaan ya. Ini tadi saya berhasil memancing menggunakan Indosat 2 kali percobaan ya, 2 kali percobaan dan otak-atik jaringan selama mungkin kurang lebih 15-20 menit. Jadi memang agak lama ya, jadi harus sabar ketika memancing sinyal HP yang masih terblokir seperti ini. Jadi tidak langsung bisa, tidak ya. Jadi beberapa kali percobaan, kemudian otak-atik jaringan baru berhasil. Ini saya tadi 20 menit ya, saya baru berhasil memunculkan sinyal Indosat, dan ini work ya. Sinyal Indosatnya bisa. Ini kalau ini kita matikan ya, WiFi kita matikan, kita hanya menggunakan kartu Indosat. Kita buka Chrome. Coba kita cari berita. Bisa ya, lancar. Ini akses internet menggunakan Indosat ya, lancar ya. Coba kita buka YouTube sambil kita cek speaker ya. Kita buka YouTube sambil kita cek speaker sebentar. Sambil kita cek speaker ya, kita buka YouTube, kita cek jaringan dan speaker sekalian.
Oke ya, internet lancar meskipun internet hasil pancingan ya. Kemudian suara speaker juga jernih, stereo atas bawah, suara speaker tidak ada suara sember. Oke, itu tadi sekilas info mengenai jaringan atau IMEI ya. Jadi sewaktu-waktu Anda memiliki atau membutuhkan sinyal yang permanen, itu bisa didaftarkan di bea cukai ya. Misalkan Anda bepergian ke luar negeri, itu HP ini bisa didaftarkan di bea cukai selama bersama petugasnya ditaksir ya, di bawah USD 500 itu bebas pajak, seperti itu. Oke, kita tunjukkan nomor IMEI-nya ya, tapi kita sensor. Oke, sebentar ya. Ini untuk IMEI satunya ya, untuk IMEI 1 itu akhirannya 104 ya. Untuk IMEI slot SIM 1 ini IMEI fisik ya, jadi kartu SIM card fisik itu angka terakhirnya 104. Kemudian untuk IMEI 2 nya sebentar ya. Untuk IMEI 2 nya 112 ya. Jadi kenapa IMEI kami tunjukkan meskipun hanya 3 digit ya, karena IMEI adalah identitas dari HP sendiri. Dan ketika paket Anda diterima, tolong lakukan video unboxing ya, mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim. Video unboxing penting ya, jika terjadi apa-apa atau terjadi kendala, jika Anda memiliki video unboxing akan lebih mudah untuk ditangani. Oke, seperti itu. Oke, untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Tadi nomor IMEI-nya hanya kita tunjukkan 3 digit terakhir. Untuk nomor IMEI fullnya akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee, seperti itu. Sekarang kita jelaskan kelengkapan produk ya. Untuk kelengkapan produk sesuai dengan deskripsi ya. Untuk yang varian WiFi only itu HP saja plus bonus. HP-nya ini kemudian bonusnya ada tempered glass ya, tempered glass yang sudah kita pasang di sini. Kemudian kita juga ada soft case bending seperti ini, dan juga ada headset Vigen extra bass menggunakan jack audio 3,5 mm khas Sony, seperti itu. Selanjutnya kita akan cek fisik ya. Untuk fisik tambah atas atau tambah depan, nih yang kotor sebentar ya, kita bersihkan. Untuk fisik tampak depan, kita jamin utuh ya, fisik depan utuh, kaca depan utuh, LCD depan utuh, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam. Untuk fisik bagian belakang, mulus, kaca kamera belakang juga mulus, lensa kamera belakang baik itu lensa di dalam atau di luar mulus, tidak ada retak, pecah, jamur, noda. Fisik bagian samping sini mulus ya.
Ini tombol shutter kamera, kalau dipencet setengah autofocus. Kemudian ini tombol power on ya. Kemudian beserta sensor sidik jari jadi satu di sini. Tombol volume untuk fisik juga mulus, untuk fisik bagian atas juga mulus. Lubang kecil mikrofon, lubang besar untuk jack audio ya, 3,5 mili. Untuk fisik bagian sini juga mulus, fisik bawah juga mulus ya. Ini tempat micro SD dan SIM card ya. Satu SIM dan satu micro SD. Untuk eSIM nya harus didaftarkan secara elektronik ya. Jadi ada dua SIM, yang satu SIM fisik di sini beserta micro SD di sini. Kemudian untuk yang SIM 2 nya SIM elektronik bisa didaftarkan secara elektronik seperti itu. Oke, mulus juga ya untuk fisiknya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek LCD ya. Untuk LCD sesuai dengan deskripsi ya, tidak ada kendala, tidak ada shadow. Warna merahnya juga bagus, hijaunya juga oke, biru juga oke, hitam juga oke ya. Ini agak terang ya, putih bersih, bisa dilihat putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada burn in, tidak ada flicker, garis atau green screen ya. LCD dijamin normal, putih bersih sesuai dengan deskripsi. Oke, gradasi. Kemudian kita lanjut ke multi sentuh ya, atau multi touch dengan 10 jari ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 jari ya bisa. Kemudian layar sentuh. Sambil kita cek layar sentuh, kita mau kasih 3 tips ya, yang di tiap video selalu kita sampaikan ya, tidak bosan-bosan kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian HP ini ya. Intinya hindari jatuh, hindari tertekan. Intinya itu ya, karena LCD-nya sangat-sangat mahal. Jadi kalau Anda cari di Shopee, harga LCD-nya itu 4 juta lebih ya. Jadi tolong hati-hati dalam pemakaian. Itu tips yang pertama. Contohnya ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat, dikarenakan ketika kita duduk ataupun jongkok, handphone bisa tertekan dan bisa saja timbul masalah pada LCD, bisa terjadi shadow, burn in atau sebagainya. Kemudian hal yang paling sering kita lakukan ya, yang sering sekali kita abaikan itu membawa handphone sambil ketika tidur ya. Lebih baik ketika tidur letakkan handphone di atas meja atau jauhkan dari tempat tidur. Karena apa? Karena ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur, dan bisa timbul masalah juga pada LCD. Kemudian ketika juga memasukkan di dalam tas, hindari dengan benda-benda berat seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya, atau charging. Intinya hindari overcharging ya, hindari overcharging atau cas berlebihan. Misalkan dicas malam hari, ditinggal tidur, pagi hari baru dicabut, itu namanya overcharging. Sangat-sangat dianjurkan untuk dihindari. Meskipun setiap HP sudah ada proteksi overcharging ya, apalagi HP flagship pasti dan tentu sudah ada proteksi dari overcharging. Tetapi kalau kita ibaratkan dengan tanggul di laut ya, tanggul di laut yang setiap hari diterpa badai ombak, tanggul tersebut juga bisa jebol juga ya. Nah, begitupun juga dengan proteksi overcharging pada sebuah HP. Kalau kita terlalu sering ya overcharging, itu ditakutkan proteksi tersebut jebol juga dan berakibat fatal pada baterai. Baterai bisa melembung, bisa meledak, bisa terbakar,
dan yang paling fatal berakibat pada mesin ya. Mesin bisa panas, bisa meleleh, bisa terbakar, dan bisa mati total. Itu yang ditakutkan. Jadi tips dari kami ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja, jangan dicas. Lebih baik dicas ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun dicas, kemudian mau berangkat kerja jam 7, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Itu yang kedua ya. Tips yang ketiga ini terkait dengan panas HP ya. Jadi perlu diketahui ya, untuk HP Sony itu karakteristiknya sejak zaman dulu sampai sekarang itu memang sama, yaitu HP-nya gampang panas. Bahkan termasuk produk Sony kamera digital, kemudian DSLR juga sama ya, karakteristiknya juga gampang panas. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita perhatikan sejak zaman Sony awal ya, Z1 lah katakanlah ya, tipe-tipe Z1, Z2, Z3, Z4, kemudian XZ, XZS, XZ1, XZ2, seterusnya XZ4, kemudian Xperia 1 dan seterusnya sampai sekarang. Itu kasusnya atau karakteristiknya sama, yaitu HP-nya gampang panas seperti itu ya. Bagaimana solusinya? Solusinya sebenarnya harus beli cooler ya, beli cooler atau pendingin yang biasanya ditempelkan di sini. Itu kalau kita tahu cooler ada dua ya, jadi beli sesuai dengan kebutuhan. Ada yang cooler itu harus menyambung ke daya terus ya, jadi coolernya harus dicas terus. Kemudian yang kedua, coolernya bisa tanpa dicas ya, jadi ada baterainya ya. Jadi saran dari kami itu beli cooler yang sudah ada baterainya, jadi tidak perlu colok ke listrik. Itu harganya biasanya selisih 50.000 ya. Rekomendasi cooler dari kami adalah cooler P70 ya, bisa dicari di Shopee atau di marketplace yang lain. Ketik aja cooler P70 ya, itu harganya sekitar 150.000. Itu cooler sudah ada peltirnya, sudah ada heatsinknya, kemudian juga sudah menggunakan baterai, jadi bisa tanpa colok daya bisa. Nah itu cocok untuk konektivitas di luar ruangan seperti itu. Biasanya HP Sony akan cepat panas jika digunakan untuk 3 hal. Yang pertama untuk bermain game. Jika Anda beli HP ini untuk bermain game dengan durasi 15 menit lebih ya, itu wajib pakai cooler. Kemudian jika Anda beli HP ini untuk kebutuhan live streaming ya, live streaming entah itu live streaming di TikTok, Instagram, Facebook sebagai konten kreator, atau Anda beli HP ini untuk live streaming jualan di Shopee, jualan di TikTok Shop ya, itu wajib beli cooler ya, wajib beli cooler karena HP-nya ketika panas itu dia akan mengurangi fungsi kamera. Kemudian yang ketiga, ketika Anda beli HP ini untuk digunakan keperluan fotografi, videografi ya, foto-foto dan video-video hobi ya, untuk hobi foto dan video yang perekamannya di atas 15 atau 20 menit, itu wajib juga menempelkan cooler seperti itu. Kalau untuk fotografi yang di luar ruangan, misalkan ke tempat wisata ya, wajib beli cooler yang tanpa kabel ya, yang bisa yang nirkabel ya, seperti itu. Itu tips dari kami mengenai panas HP ya. Untuk touchscreen kita jamin aman ya, tidak ada kendala, kita jamin aman. Kemudian tadi sudah kita cek speaker ya, kemudian sekarang kita cek mikrofon. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Kedengaran ya. Kita cek yang mikrofon atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran. Kita cek sensor ya. Kita cek beberapa sensor. Sensor 3D
atau sensor giroskop ini ya. Sensor giroskop atau 3D berfungsi, penghitung ini harus jalan ya, tapi kami pastikan aman. Kemudian sensor suhu udara tidak ada, sensor kompas, ya bergerak ya kompasnya. Kemudian sensor cahaya, bisa membaca untuk sensor cahaya, sensor akselerometer ya, XYZ bisa membaca, kemudian sensor kedekatan atau proximity ya. Proximity juga oke. Kemudian sensor tekanan atau pressure. Nah, ini kalau kita tekan ya 977 sampai 983 ya. Artinya sensor masih naik ya. Kemudian sensor gravitasi. Oke. XYZ angkanya berubah ya, artinya bisa membaca sensornya. Sensor kelembapan udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor sidik jari di keamanan. Di sidik jari kita setting pola dulu ya. Coba kita nyalakan, disentuh ya sensornya, tidak perlu ditekan, cukup disentuh. Oke, nyala ya, sekali lagi. Oke, nyala. Sidik jari berfungsi, kita hapus pola dan sidik jarinya. Kemudian cek sensor NFC ya, yang terakhir untuk sensor. Kita tempelkan etol ya. 13.600 rupiah. Oke, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi. Kemudian kita cek kamera ya atau lensanya. Di sini kita hanya cek lensa ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini mirip dengan menu di Sony Alpha ya. Ini ada mode basic. Mode basic ini mode dasar sekali ya. Untuk foto yang butuh waktu cepat, tidak banyak pengaturan, misalkan untuk QR code ya. Kemudian untuk mode auto di sini mode yang semuanya otomatis ya, baik itu pencahayaan, shutter speed, AWB semuanya otomatis. Cocok untuk foto objek diam di cahaya yang bagus ya, di cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak berlebihan cahaya. Oke. Kemudian untuk yang mode P atau program otomatis atau semi otomatis, ini cahayanya bisa kita atur, EV, AWB, ISO bisa kita atur ya, tetapi shutter speednya tidak bisa kita atur ya. Cocok untuk memfoto objek diam di tempat yang berlebihan cahaya atau kekurangan cahaya. Ini di P ini bagus. Kemudian di S ini shutter speed atau kecepatan rana, kecepatan lensa dalam buka tutup ya. Di sini untuk cahayanya tidak bisa kita atur ya, untuk ISO kemudian EV tidak bisa kita atur, tetapi shutter speednya bisa diatur. Ini cocok untuk memfoto objek bergerak di cahaya yang cukup ya, di cahaya yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap ya, ini cocok. Kemudian untuk yang M ini manual full ya. Untuk yang manual full ini cocok untuk semuanya aktif ya, menunya semuanya bisa diotak-atik, cahaya, ISO, EV, shutter speed, AWB semuanya bisa disetting secara manual sesuai dengan kebutuhan. Jika ini cocok untuk membidik objek bergerak di tempat yang redup, di tempat yang kekurangan cahaya, ataupun di tempat yang
terlalu terang ya, terlalu banyak cahaya seperti itu. Kemudian mode MR ini mode memori ya, jadi settingan favorit bisa disimpan di MR. Di sini kita hanya cek lensa ya, cek lensa satu, cek lensa utama, ultrawide, lensa depan, kemudian lensa optical zoom. Kita cek lampu flash dulu, lampu flash nyala. Kemudian yang kedua kita cek lensa satu kali, ini lensa utama ya. Kemudian lensa 0,7 ini lensa ultrawide. Kemudian lensa dua kali ini lensa optical zoom dua kali. Kemudian lensa ini cocok untuk makro ya, jadi kalau terlalu dekat dia akan blur. Kemudian kamera depan, kalau yang 10 kali ini saya kira sudah digital zoom. Coba kamera depan. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Ini lensa depan, kemudian ini optical zoom 5 kali kalau nggak salah ya, atau 3,5. Yang ini optical zoom 3,5, ini optical zoom 2 kali, ini lensa ultrawide, kemudian ini lensa utama ya, semuanya bagus. Kita hapus lagi. Kita cek di sampah ya. Untuk Xperia sendiri itu bisa menyimpan dalam mode RAW ya, jadi kalau fotografi pasti tahu mode RAW itu apa. Mode RAW bisa, kemudian mode dua mode juga bisa ya, mode RAW plus JPEG juga bisa, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Kita hapus dulu akun Google kami ya. Oke, kita masuk packing ya, sudah 27 menit lebih. Sekarang kita akan lakukan packing, kita akan matikan dulu dan keluarkan kartunya. Oke, kita siapkan packingnya.
Oke, untuk nomor resinya, nama produk kita potong ya, biar kurir tidak tahu isinya apa, sehingga untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan paket tanpa atas, kemudian tampak samping sini, bawah, samping sini, dan sini. Oke, terima kasih banyak sekali lagi atas orderannya ya. Semoga aman selama pengiriman, handphone diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.